HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa HiTV, Napi Orti, apa kabar? Kita jumpa lagi dalam TOS tayangan On The Spot. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan tayangan khusus opening ceremony Van Golf Turnamen Moment to Remember sebagai jalan kolaborasi mantra Tridokasi, Head, Heart, Hand, Wartamian. Terutama reduce, reuse, recycle aneka ragam sampah residu yapnya. Selamat menyaksikan. Ambillah pena, lalu cangkukan tangan, Karmani Jiwani, Pujastuti Saraswati. Mohon Sang Dewi kekal dalam nurani, agar Weda suci jadi haluan hati, agar Weda suci jadi haluan hati. Mari bersaksi di taman narasi, memberi aksara dharma. Rasakan sentuhan Ergop Montara. Dibuka Agustus 2024, peringatan setahun prosesi Moment to Remember, penghormatan pada inisial R, sang impresario, atas inspirasi, support, dukungan, dan seluruh sokongan moral dan material untuk terwujudnya taman narasi sebagai oase di pusat kota. Inilah sabana jiwa, tempat lepas beban kerja sejenak dari rutinitas desakan kerja untuk relaxing, refreshing, dan rethinking guna menangkap kembali harmoni jiwa. Pembukaan Van Golf Turnamen Moment to Remember 2025. Sebenarnya ada apa dengan kata momen sehingga selalu dikaitkan dengan kata to remember tiap September? Bulan September, SB lahir. Penerbit Pustaka Dharma Utama disiapkan dan di-launching November 2011 dengan jargon mendirikan Candi Pustaka, mengajak anak Bali kembali ke Bali. Bulan September ini SB lahir, September nama Warta muncul, September Bu Dek menyetujui Wartam terbit hingga kini, dan September Bu Dek berulang tahun. Bukankah ini momen yang harus dicatat dan diingat sebagai momen to remember? Sekali lagi, matur suksma sudah menjadi saksi opening ceremony Happy Golf Turnamen Moment to Remember 2025. Terima kasih pula karena sudah ikut meminyaki bara Wartam sebagai jendela Hindu Dharma, dan inilah jelajah tanpa kata menganyam sportivitas budaya. Anda diundang untuk ngopi, merayakan kebebasan ini. Semoga hangatnya menyemangati tegaknya Republik Nurani. Marilah
ngopi untuk seteguk kopi Indoni, agar buminya merevolusi kepingan makna dalam diri. Marilah pulang kita ngopi di sayap kanan kopi Indoni, semoga nikmatnya merevolusi rindu kasih di dalam diri. Anda diundang untuk ngopi, merayakan kebebasan ini, semoga hangatnya menyemangati tegaknya Republik Nurani. Marilah simpan kita ngopi untuk seteguk kopi Indoni, agar pulihnya merevolusi. Tadi bahwa setiap agama memiliki ajaran, dan ajaran itu sejatinya adalah jalan di mana kita bisa menuju dan kemudian mencapai beliau itu sendiri, Tuhan yang Maha Kuasa, Ida Sayyawiti. Nah, di Hindu persoalan jalan menuju beliau ada disebut dengan catur marga, 4 jalan, meliputi karma marga, bakti marga, jnana marga, dan yoga marga. Keempat jalan ini sejatinya merupakan satu kesatuan dia, tetapi dalam prakteknya di kalangan umat Hindu kebanyakan dengan tingkat pengetahuan, tingkat kemampuan, tingkat kematangan rohani yang relatif masih berada di tataran bawah, maka yang umum bisa disebut juga yang alamiah, karma lewat maya, bakti dengan cara sembah. Ketika diupayakan meningkat ke level jenana, jenana ini penekanannya melajah ragel, karena masih kuat agem tuwon anak muluk itu, sehingga proses pembelajaran itu seakan mandek, stagnan, ya. Apalagi di tingkatan raja atau yoga ini tiada lain jalan menuju moksa. Jadi kalau Bapak simpulkan catur marga itu adalah karma lewat ngaya, bakti melalui sembah, jenana seharusnya belajar, baru ke tingkatan tertinggi yoga. Dengan cara itulah kita bisa mencapai moksa. Nah, terkait cara swati, penekanannya tentu ke level 3. Jadi setelah kita rajin ngaya, ngaturan sembah, usahakan meningkat ke tingkatan melajah. Terkait dengan Saraswati inilah yang merupakan piodalan Sang Aji Saraswati, dewinya ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan harus terus mengalir, ya. Caranya adalah dengan melajah raga, ya, pembelajaran diri, supaya pengetahuan kita tentang keagamaan apapun bentuknya semakin meningkat, sehingga agam muloketo itu tidak selalu terus digunakan sebagai alasan untuk tidak belajar. Bahayanya kita tetap berada dalam kondisi awidya, artinya kebodohan. Melajah raga, momentum hari suci Saraswati itulah bisa digunakan sebagai untuk meningkatkan semangat pembelajaran diri, baik jana, adwa, darsana, upanisad, dan lain sebagainya. Setidaknya kita memiliki bekal pengetahuan keagamaan untuk bisa menjawab hal-hal yang mungkin dipertanyakan atau menjadi pertanyaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sampah adalah keniscayaan. Karena itu, mari kita menyadari kalau kita kini sedang dikerubungi residu karma yang tak lagi bermanfaat mendukung kehidupan kita. 3 aktivitas mayor manusia, mulai berpikir, bicara, dan bertindak, punya oposit, punya residu dalam bentuk fisik dan non-fisik. Dinamikanya kemudian dikotakkan sebagai sampah material, non-material, termasuk sampah virtual yang hingga kini belum ada keranjang sampahnya. Kemana sampah harus diarahkan? Gelar bicara Warta memotret ini dengan logika kritis, dengan paparan
permasalahan, pencegahan, pengendalian, dan recycling sampah dari masalah menjadi anugerah. Bersama G. Swantana, Dayuh Kramayuda, Agus Budi Adnyana, dan PG Suyoga. Selamat memetik hikmah dari gelar wicara Wartam. Meniti satu sloka dari sang catur weda menjadi jalan jiwa menuju jagat. Balikan bahwa spiritual yang mestinya memurnikan, membersihkan tong pikiran yang di dalam diri kita agar bersih. Bagaimana caranya? Kesadaran harus ada di sana, kesantunan harus ada di sana. Bagaimana itu memang betul-betul murni dari dalam, memang kita sudah penuh pikiran kita dengan sampah. Spiritual itu adalah mengenalkan diri. Nah, seperti apa ruketnya? Saya sudah menulis buku, tadi sudah disampaikan oleh Amilang. Ruketnya khusus untuk generasi milenial ada di buku Kino. Bagaimana step by stepnya generasi milenial bisa membawa kesadaran pelan-pelan nanti untuk bisa kita pelan-pelan menghilangkan sampah yang ada di kepala kita, sehingga apapun yang kita praktekkan secara prinsip adalah spiritual. Ketika duduk di sini adalah spiritual, ketika kita mendengarkan sesuatu adalah spiritual, ketika kita melakukan apapun adalah spiritual, termasuk kita meniup kopi, menghirup kopi. Dan juga ada seorang politikus yang kita saktiukan misalnya, mengubah janji-janji tapi tidak terpenuhi. Ketika mereka duduk, kita dilupakan, tidak ingat pada rakyatnya, tidak suka nikah erat kalau di Ramayana, tidak mensejahterakan masyarakatnya. Nah, ini menjadi kunci di sampah politika. Memang sampah-sampah visual utamanya ya. Ini baliho-baliho kabel aja kita tidak bisa menghitung sekarang jumlahnya di perempatan itu begitu selengkapnya. Kesadaran personal yang terpenting menjadi kunci sebenarnya. Kesadaran personal itu apa? Kesadaran untuk memang perilaku disiplinnya. Dan dalam hal itu kita kenal tadi Pak Abdul menyampaikan bahwa yada hidar nasya wani bawati barata abyu tanah hidar nasya ada temanam sejarahnya ham. Ketika pikiran menjadi dualitas ya antara baik dan buruk, maka salah saya mengeluarkan rumus kuneng penentas akene ikan asube karma ring sube karma. Lumpurlah cara mereusnya, cara merecycle-nya adalah dengan melebur perbuatan yang tidak baik itu sendiri. Maka yang terpenting adalah kesadaran personal kita masing-masing. Kita sadar semua, tapi menjadi pesan juga ke komunalnya nanti kepada negara dalam adalah pemangku kebijakan. Seperti itu kita hanya memberi satu pesan, menyampaikan bahwa sampah-sampah politika yang paling baik diperbaiki adalah masalah moralitasnya, etiknya, kuncinya di sana. Yang terpenting itu kan solusinya. Kalau kita kembali lagi ke kebijakan berbagai macam keluarnya. Pertama, sampah rumah tangga. Ada sampah plastik atau sampah daun tidak mau diangkut. Kemudian hari Selasa ranting pohon, daun-daunan. Kemudian hari Rabu itu sampah botol. Kamis dan hari Minggu itu sampah residu. Akhirnya sampai detik ini masyarakat Gianyar itu semakin terbiasa. Nah, alasan kenapa kemudian dia baca di Sandi Parwa ketika ada selokan di depan rumah, ada jamu yang ditanam di sana, itu sebenarnya menyaring logam-logam berat hasil dari limbah rumah tangga agar tidak langsung turun ke jalan. Kan begitu di Sandi Parwa. Kemudian di Tebo, di belakang rumah orang pelihara sapi, kemudian pelihara babi, kambing. Ada pohon tibah yang diyakini dalam Sandi Parwa itu adalah representasi Buddha. Ternyata pohon tibah, buah tibah, mengkudu itu adalah antiseptik. Kalau dulu orang tidak pakai sandal, telanjang kaki kan bisa saja ada bakteri, ada cacing yang masuk. Setelah ada tibah yang busuk, ya injak di sana, dia menjadi antiseptik. Itu sebenarnya sudah diterapkan, tetapi hilang dimakan zaman. Nah,
Sisa-sisa ini yang kemudian hari kita menjadi polemik sekarang. Sama seperti perang Mahabharata. Setelah perang, hasil rusaknya kereta perang, senjata-senjata, mayat-mayat yang bergelimpangan, itu kan dikremasi besar-besaran oleh Maharaja Yudhishthira. Sekarang tidak bisa begitu. Ya, contoh banyak desa yang kemudian protes, desanya menjadi TPA karena udara mereka tercemar. Bagaimana pemikiran-pemikiran kita yang dalam tanda kutip seharusnya akademisi ilmiah terstruktur, ada data empirik, ada data mendukung secara objektif seperti itu, kadang dilecehkan, kadang tidak berdasarkan data yang kau diungkapkan dalam baik itu di karya tulis, baik itu di media sosial yang sangat keren. Ya. Nah, barangkali inilah yang salah satunya dipandang sebagai sebuah intelektual, ya, ujar-ujaran barangkali pertengkaran yang dalam kutip mereka oknum-oknum yang intelektual seharusnya tidak menjadi tanda kutip sampah bagi masyarakat. Kebijakan baru pemerintah bagaimana itu disambut dengan apa kata. Nah, kalau sampai seperti hal-hal yang tidak berguna keluar, inilah sampah intelektual. Ya, tinggal dipahami itu, kemudian mari melangkah untuk solusi Bali yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik kan seperti itu. Ya, secara habis ya itu dharma jaya gitu ya. Jadi di mana ada dharma, di situ kemenangan ada, seperti itu sudah. Baik, terima kasih Jo. Sekarang saya ingin mendengar kompilasi dari Tante Dewi. Jaga kesehatan, sang buta corona yang kian menggana. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, bersihkan mala dari raga dan jiwa. Jangan lupa kita selalu berdoa, mohon ampunan ide yang widiwasa, bersihkan hati nurani dari dosa, agar terhindar dari buta corona. Virtual dan itu karena ini sangat dilema yang saya hadapi terutama ibu-ibu untuk anak-anak ya. Jadi sampah intelektual, sampah virtual, sampah politik gitu kan. Untuk kita bicara dengan anak kan kembali lagi yang paling penting kan definisi dari sampah itu mungkin itu yang saya mana yang memang sampah, mana yang sebenarnya masih bisa diolah lagi. Kelihatannya sampah. Definisi sampah itu apa? Sampah yang bisa diolah lagi seperti apa? Baik itu perilaku orang ketika kita cerna, oh ya dia berperilaku buruk, tapi maksud dia mungkin tidak begitu, niatnya apa gitu. Jadi saya melihatnya anak-anak sekarang kan lebih logika ya, logika dan dia minta penjelasan apa. Enggak, kok ibu itu sih kan itu hak dia. Nah itu mungkin berangkat dari dia memahami apa itu sampah virtual, sampah politik. Ketika dia memahami apa itu sampah, dia tahu itu yang harus dihindari. Ini yang tampaknya sampah tapi sebenarnya bisa kamu manfaatkan tidak menjadi sampah. Ini yang benar-benar sampah yang harus kamu tolak. Nah, guidance itu yang dalam kehidupan sehari-hari. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, cara bijaksana hindari corona. Jangan
lupa kita selalu berdoa, mohon ampunan ide yang widiwasa, bersihkan hati nurani dari dosa, agar terhindar dari buta corona. Sebagai ilustrasi dilihat, kalau anak di Australia mau membuang sampah habis makan, mereka tidak buat di dalam kantong mencari tempat jadi ada recycle plastik. Nah, ini perbedaannya di Indonesia, di Bali yang ada masih itu sampah wajar. Dari aku kita berbuat kita ambil pandangan seolah permasalahannya hilang. Sebenarnya itu yang membedakan pemahaman prinsip pengelolaan sampah. Sampah di negara maju dianggap sebagai bagian dari kehidupan yang harus di-manage. Sama pentingnya yang makan. Setiap kita makan, saya teksnya atau ekses kerja sampah apa. Kalau kita makan dengan baik, kalau makan dengan baik, sampahnya pun jaga. Saya menghadiri acara ini sangat menarik, sangat bagus dan tambahan wawasan bagi saya mengenai sampah ya, yang lagi hot sekarang ini. Perlu saya sampaikan bahwa saya selaku profesional lama di perbankan, dengan era digitalisasi ini kita mulai melakukan yang namanya kegiatan berbasis teknologi digital untuk salah satunya mengatasi masalah yang namanya masalah real ya, sampah real atau sampah fisik gitu ya, dengan misalnya contoh mengurangi penggunaan kertas, tinta-tinta, bungkus-bungkus daripada logistik itu, dimana nanti salah satu tujuannya adalah menjaga lingkungan gitu ya, merusak lingkungan misalnya supaya tidak terjadi, sehingga perbankan saat ini mengarah ke sana meskipun belum semuanya. Ke depan kita harapkan dampak dari segala lapisan sektor diatasi dengan cara-cara teknologi. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, cara bijaksana hindari corona. Jangan lupa kita selalu berdoa, mohon ampunan hidayah widiwasa. Itu berkaitan dengan kegiatan Diki, konteksnya mungkin hubungannya dengan agama, sedikit tentang agama yang kontemporer sekarang. Ya juga agama kan nanti terikono upeti sedikit perlino. Upeti pasti mereka sudah membuatkan dan menciptakan dan seterusnya. Sedikit lingking perkara tentang setelah itu kan perlino seharusnya hari kita memaki di upeti sedikit perlino kita memaki. Upeti memaki naik bantal kan mantan yang kebohongan dan macam sedikit aku lingking perkara untuk guspor dan seterusnya. Tapi setelah perlino terulang gitu, artinya mereka ada macet. Di agama mereka ada macet. Macetnya di perlino akan sampah ini. Perlino termaki, dan itu memang kritik untuk kita kayak cara ini kau perlino apa menjalankan nanti. Memang yang di rumah ada bak uang dan bak sampah, bak untuk plastik satu, bak untuk organik. Yang organik ini kok genahan di sampah dan kau ini ke nanti dia disirahi kan nanti tuh nanti akan jadi pupuk. Kata kuncinya sebenarnya di sampah itu air kata kuncinya. Kalau sudah ada air busuk jadi kan. Sekarang ini khususnya di Bali, di mana mayoritas umat Hindu dengan praktek ritualiatnya tidak bisa lepas dari yang namanya material seperti busung, selepan, daun, bunga, buah, dan lain-lain. Dari satu sisi itu adalah sebagai sarana bakti kehadapan Yang Widi dan Ida Betara Betari sebagai bentuk pemujaan, pemuliaan. Tetapi di Bali itu setelah ritual berlangsung, menjelmalah aturan-aturan yang berbahan material itu menjadi lelu
Di satu sisi kita ngaturang bakti setinggi-tingginya, di sisi lain kita justru menghasilkan berbagai macam sampah. Memang sampah itu bisa jadi berkah, bisa jadi anugerah kalau kita bisa mengolah dengan memilih dan memilah. Sehingga yang perlu kita lakukan solusinya adalah gunakan prinsip 3B. Bakti ke atas, bakte ambil itu sisa-sisa persembahyaan itu, ya. Lalu bakte, bakti buktikan dengan cara bakte. Bakti, bukti, bakte. Habis membakti, buktikan kita harus sadar dengan permasalahan sampah, kemudian bakte, bawalah ke rumah masing-masing, disitulah dipilah, kemudian diolah supaya tidak mencemari lingkungan, sehingga lingkungan itu menjadi indah. Jadikan Hindu di Bali itu tidak hanya sebagai pulau yang religi, tetapi pulau yang punya solusi untuk mengatasi persoalan sampah, dimulai dari umat Hindu itu sendiri. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, cara bijaksana hindari corona. Bersihkan hati nurani dari dosa, agar terhindar dari buta corona. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, bersihkan. Dalam acara Wartam Moment to Remember ini, olahraga, kegiatan FGD, diskusi, menurut saya ini sangat bermanfaat karena tidak hanya dari sisi kita berolahraga fisik, tapi juga intelektual, mental, jiwa yang sehat itu terdapat di dalam tubuh yang sehat. Jadi mungkin konsep itu sudah diimplementasikan dalam kegiatan ini, di mana kita selain berolahraga untuk tubuh yang sehat, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk menyehatkan jiwa, pikiran, mental, sehingga saya sangat mengapresiasi diadakannya acara seperti ini. Bersihkan hati nurani dari dosa, agar terhindar dari buta corona. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, bersihkan bala dari jiwa dan raga. Jangan lupa kita selalu berdoa, mohon ampunan yang dewasa. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, agar terhindar dari buta corona. Ku bernyanyi tiap hari, terus bernyanyi nyanyian hati, kidung nurani, memujamu, mengagungkan yang widih. Ku menari tiap hari, terus menari tarian hati nurani, memujimu, memuliakan yang widih. Pemirsa, demikian tadi Sundari Nada, jalinan makna di balik nada telah menjadi sajian akhir perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf jika ada yang tak berkenan dan terima kasih atas kerjasamanya.
Pemirsa, sebelum diakhiri kami ingatkan kembali untuk ikut menyukseskan kampanye Gasir gerakan Rp10.000 dengan mendonasikan Rp10.000 saja ke rekening Wartam BTN 000815000076695 mendukung program Wartam Educare dan Kori Record Hindu Indonesia. Salam damai, Channel 3. Ku bernyanyi sambil menari berhari-hari masih menari nyanyian hati dari nurani memujimu memujamu yang widih. Ku bernyanyi sambil menari berhari-hari masih menari nyanyian hati dari nurani memujimu memujamu yang widih. ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.